Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Widyasari, nomor NPM 2010020061 dari kelas 4A non-reguler Banjarmasin, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang PHP, pemrograman PHP. Nah, pertama-tama di sini saya sudah mendownload aplikasi SEM. Nah, di sini selain menggunakan aplikasi SEM juga bisa menggunakan aplikasi Laragon. Tapi di sini saya menggunakan aplikasi SEM. Nah, di sini pertama-tama kita bagian Apache-nya kita start. Nah, setelah itu kita bisa buka untuk Visual Studio Code. Saya di sini menggunakan text editor Visual Studio Code. Nah, selanjutnya kita pilih untuk kita buka folder. Di sini saya sudah membuat folder. Nah, di sini kita ke bagian SEM, lalu kita ke SEM, lalu kita ke htdocs. Nah, di sini saya beri nama program belajar. Oke. Nah, ini yang sudah saya buat sebelumnya. Yang pertama untuk pemrograman hello, ini untuk untuk memanggil pemrograman pertama, itu hello world. Nah, di sini pertama-tama ini ada PHP, diawali dengan PHP, karena kita menggunakan pemrograman PHP. Nah, lalu di sini ada echo. Echo ini berfungsi untuk memanggil teksnya ke dalam browser. Di sini ada teks Hello World, selamat belajar PHP. Nah, di sini juga ada H2. Jadi H2 ini untuk membuat mengkombinasikan PHP dengan HTML. Nah, di sini lalu ditutup juga dengan tanda tanya. Nah, lalu di sini kita bisa buka browser dulu. Nah, di sini kita tulis localhost belajar. Nah, di sini localhost belajar, di sini sudah ada daftar isinya. Nah, jadi yang pertama itu tadi pengenalan PHP-nya. Nah, di sini sudah muncul ya, Hello World, selamat belajar PHP. Nah, berarti kita sudah berhasil memanggil teksnya ke dalam browser. Selanjutnya, kita bagian variabel PHP. Nah, di sini kita menggunakan membuat daftarnya dulu. Nah, di sini ada potongan dari HTML-nya. Lalu selanjutnya di sini ada di sini untuk H2-nya juga saya tulis untuk belajar. Di sini H2-nya juga ditulis belajar variabel. Lalu di sini P yaitu paragraf. Nah, di sini paragraf lalu di dalam paragrafnya kita masukkan program PHP. Kita masukkan program PHP. Di sini ada variabel nama. Di sini saya masukkan nama saya sendiri, Putri Widyasari. Lalu di sini variabel semester 4. Lalu variabel nilai 7,8. Nah, lalu di sini echo seperti biasa untuk memanggil, yaitu di sini nama kamu, lalu variabel namanya nanti akan masuk Putri Widyasari, dan Anda sedang di semester, di sini juga variabel semesternya juga akan masuk 4.
dan nilai makul web Anda adalah variabel nilainya. Itu di sini akan masuk 7,8. Nah, di sini juga ada penutup paragrafnya. Nah, setelah itu kita bisa jalankan, kita coba jalankan. Di sini ada di bagian variabel. Nah, setelah dijalankan nanti di browsernya akan seperti ini, belajar variabel. Nama kamu Putri Widyasari, Anda sedang di semester 4 dan nilai makul web Anda adalah 7,8. Nah, selanjutnya kita ke bagian operator. Nah, di sini ada bagian operator. Nah, di sini seperti sebelumnya sama ya. Titelnya tapi di sini kita ganti menjadi belajar operator. Lalu H2-nya juga belajar operator. Nah, di sini kita tambahkan fungsi HR-nya di bawah belajar operatornya itu untuk fungsi HR ini untuk memunculkan garis pembatas. Jadi selanjutnya di sini juga paragraf penjumlahan. Di dalamnya ada variabel A bernilai 5, variabel B bernilai 7, dan di sini nanti akan ada variabel hasil. Lalu di sini kita masukkan penjumlahannya. Di sini ada variabel hasil. Variabel hasil sama dengan variabel A ditambah variabel B. Di sini ada echo, yaitu untuk menampilkan tadi hasil dari penjumlahan variabel A ditambah variabel B adalah, di sini ada variabel hasil. Nah, di sini juga ada fungsi B. Jadi untuk fungsi B itu membuat huruf jadi bold. Hurufnya yang dari hasil penjumlahan ini jadi bold atau jadi huruf tebal. Dan di sini ada juga fungsi BR, yaitu untuk syntax break agar operatornya berjejer ke bawah supaya rapi. Nah, di sini juga ada pengurangan seperti tadi, cuman bedanya di sini adalah pengurangan hasil variabel A dikurang variabel B, itu echo hasil dari pengurangan variabel A dikurang variabel B, dan akan ada hasilnya. Di sini juga ada perkalian. Di sini ada juga pembagian. Nah, di sini pembagiannya yang membedakan adalah number format. Number format ini digunakan agar nilai yang dihasilkan itu dua di depannya. Di sini ada hasil 2 di depannya. Lalu selanjutnya di sini ada modulus hasil. Nah, di sini hasil modulus B, modulus A. Nah, lalu di sini ada hasilnya. Di sini ada echo HR, jadi echo HR echo HR garis pembatas, lalu di sini ada increment. Jadi increment itu untuk menjumlahkan nilai variabel, penjumlahan nilai variabel. Lalu di sini ada for. For itu untuk di sini ada fungsi for, yaitu for ini digunakan untuk untuk mengulangi pernyataan jika kondisi atau syarat tertentu terpenuhi. Seperti ini variabel I sama dengan 10. Di sini ada variabel I kurang dari 0. Nah, variabel I minus 2 echo BR variabel I. Nah, di sini jika kita jalankan pada browser, akan hasilnya seperti ini. Bagian operator. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini ada hasil penjumlahan dari 5 plus 7. Ini ada hasilnya, hasil dari pengurangan, hasil dari perkalian, hasil dari pembagian, hasil dari modulus. Nah, ini ada 2, ini adalah nilai modulusnya. Ini ada increment dari 1 sampai 5. Decrement itu nilainya dari 10
ke 1. Selanjutnya, kita beralih ke bagian, selanjutnya kita ke percabangan if. Nah, ini percabangan if. Dimulai dengan PHP, karena kita menggunakan PHP. Nah, di sini ada variabel hari. Di sini variabel harinya adalah Senin. Nah, di sini ada if. Jadi if ini berfungsi untuk di sini. Nah, di sini ada if. Di sini adalah if ini adalah fungsi memasukkan fungsi if, yaitu digunakan untuk nah, di sini memasukkan fungsi if. Nah, itu fungsi if dengan variabel hari adalah Rabu. Lalu di sini ada echo untuk menampilkan ini hari Rabu, kuliah masuk pukul 7.30. Nah, di sini karena ini hari Rabu. Nah, lalu selanjutnya di sini ada else if. Jadi fungsi dari else if ini untuk memeriksa sebuah kondisi atau pengecekan gitu. Nah, di sini ada variabel hari adalah Selasa, echo. Ini adalah hari Selasa, kuliah libur. Lalu ada else if lagi, yaitu variabel hari adalah Kamis. Echo, ini adalah hari Kamis. Lalu di sini ada else. Jadi else ini, kenapa di sini else? Itu untuk memilih salah satunya, salah satu nilainya. Lalu di sini echo, maaf hari tidak terdaftar. Tuh. Nah, jadi beda tadi dengan fungsi else if tadi ya. Fungsi else if tadi adalah untuk memeriksa nilai kebenaran variabel. Nah, jika kita coba jalankan pada browser, dia akan seperti ini. Maaf, hari tidak terdaftar. Kenapa hari tidak terdaftar? Karena di bagian harinya itu Senin. Nah, sedangkan di bagian sininya tidak ada hari Senin, tidak ada daftar hari Senin, makanya muncul maaf hari tidak terdaftar. Nah, kalau kita ganti di sini hari Rabu, misalkan contohnya Rabu, lalu, nah ini hari Rabu kuliah masuk pukul 7.30. Nah, seperti itu. Nah, kalau Senin tadi kan karena tidak ada, jadi yang keluar adalah maaf hari tidak terdaftar. Selanjutnya kita ke ke percabangan switch case. Jadi kita masuk ke percabangan switch case. Di sini tetap dimulai dengan PHP, lalu di sini ada variabel nilai yang bernilai 80. Nah, lalu di sini ada switch. Nah, lalu di sini ada switch. Jadi fungsi switch ini untuk memeriksa kebenaran suatu nilai. Lalu di sini ada variabel nilai. Di sini ada case. Jadi case ini berfungsi untuk menampung nilai. Jadi case 80, echo nilai A. Jadi menampilkan nilai A. Lalu di sini ada break. Jadi fungsi break ini untuk membuat sebuah nilai tidak berjalan secara bersamaan gitu. Di sini ada case 70, echo nilai B, break. Di sini ada case 50, echo nilai C, break. Lalu di sini ada default. Jadi default ini berfungsi sama seperti fungsi else if ya, untuk memeriksa nilai kebenaran variabel gitu. Lalu di sini ada echo nilai tidak terdaftar. Jadi seperti yang sama ya, seperti nilai else if tadi. Jadi kalau dia nilai kebenarannya tidak ditemukan gitu, dia akan muncul nilai tidak terdaftar gitu.
kita bisa coba jalankan di browser. Nah, switch case. Nah, nilai A ya, karena nilai kebenarannya benar gitu. Sorry. Nilainya benar lah pokoknya gitu, karena nilai 80 itu ada. Nih, 80 itu sebagai nilai A. Gitu. Selanjutnya kita ke bagian perulangan for ya di sini. Jadi untuk perulangan for di sini tetap dimulai dengan PHP. Kalau di sini ada for, jadi fungsi for ini untuk mengulangi pernyataan jika kondisi atau syarat tertentu terpenuhi gitu. Seperti di sini ada for, lalu di sini ada nilai variabel i sama dengan 0, variabel i kurang dari sama dengan 100, variabel i plus 2 di sini. Lalu di sini ada kurung awal, dalamnya ada echo untuk menampilkan tadi. Ini adalah perulangan ke variabel i. Di sini ada b untuk membuat garis tebal atau bold. Lalu di sini ada br agar dia tersusun ke bawah rapi. Nah, kita bisa coba di browser lagi ya untuk perulangan for. Sini ada perulangan. Nah, seperti ini. Jadi dia perulangannya tersusun ke bawah seperti ini. Nih dari 0 sampai 100. Sampai 100 karena di sini ya kita bisa lihat ya nilai for-nya. Nilai perulangannya yaitu variabel i sama dengan 0, variabel i kurang dari 100. Selanjutnya kita ke perulangan while. Kita ke perulangan while. Nah, di sini perulangan while tetap dimulai dengan PHP, lalu di sini ada variabel x bernilai 1, lalu di sini ada while. Jadi while ini adalah salah satu pernyataan yang berfungsi untuk mengurangi atau mengeksekusi nilai benar gitu. Nilai benar dengan variabel x kurang dari 10. Di sini ada kurung awal, di dalamnya ada echo untuk menampilkan perulangan ke variabel x. Di sini ada nilai br supaya dia yang sudah saya jelaskan tadi, supaya dia tersusun ke bawah. Di sini ada variabel x plus 2 gitu. Kita bisa coba ini di browser ya untuk perulangan while. Nah, seperti ini ya, perulangan dari 1 sampai 10. Itu sama seperti perintahnya while tadi ya. Variabel x-nya kurang dari 10. Jadi, sini ada 10. Lalu selanjutnya di sini kita lanjut ke perulangan do while. Jadi, ini adalah perulangan do while dengan diawali juga dengan PHP, lalu dengan variabel x. Variabel x sama dengan 1, atau nilainya 1, lalu di sini ada do. Do ini berfungsi untuk menjalankan suatu pernyataan, lalu diuji apakah sudah bernilai benar, dan jika salah, maka pernyataan tidak akan dijalankan gitu. Nah, di sini ada kurung awal, lalu echo untuk menampilkan perulangan ke variabel x. Sini ada variabel x plus 2, lalu di bawahnya itu ada while. Di sini fungsi while itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tadi fungsi while itu adalah salah satu pernyataan yang berfungsi untuk mengulangi pengeksekusian nilai benar. Gitu. Variabel x kurang dari -1. Jadi, kita bisa coba di browser untuk perulangan 2. Nah, ini perulangan ke-1.
Nah, itu artinya semua sudah berjalan sesuai dengan daftar isi belajar PHP. Jadi, dari pertama dari pengenalan PHP, lalu yang kedua ada dari variabelnya, terus ada operator, yang keempat ada percabangan if, yang kelima percabangan switch case, yang keenam ada perulangan, yang ketujuh ada perulangan while, yang kedelapan ada perulangan do while. Nah, jadi di sini saya sedikit menjelaskan juga bagaimana ini bisa daftar isi belajar PHP ini bisa ada tersusun. Itu kita masukkan di dalam indeks PHP. Nah, di bagian sini ada daftar isi belajar PHP dengan ini kodenya tuh hello PHP dengan dipanggil di browser dengan hello PHP dengan nama pengenalan PHP, variabel PHP dengan nama variabel, operator PHP dengan nama operator, percabangan if PHP dengan nama percabangan if. Sini ada percabangan switch case dengan nama percabangan switch case. Lalu di sini ada perulangan PHP atau perulangan for tadi ya. Di sini dengan nama perulangan. Perulangan while di sini juga ada perulangan do while dengan nama perulangan do while. Gitu. Oke. Nah, oke, sekian dari penjelasan saya tadi. Setidaknya kalian bisa mengerti sedikit dengan apa yang sudah saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.